ini kan kita pasti yang udah mau UKM PPD, mau UKM PPD-nya itu November atau Februari, pasti kita udah mulai baca-baca soal UKM PPD-nya ya. Nah, kuncinya kalau kita baca soal UKM PPD itu kita harus ngebaca dulu soalnya. Habis soalnya kan soal UKM PPD itu berupa kasus ya, panjang-panjang. Sebenarnya nggak semuanya harus kita baca, tapi kata kuncinya aja yang harus kita baca. Misal pada soal ini, kita pertama kali dapat soal, ingat ya, harus baca soalnya dulu. Kenapa? Biar nggak sia-sia untuk baca soalnya yang lain. Hemat waktu lah ya, buat nanti ngerjain soal. Sekarang di sini soalnya itu, diagnosis pada pasien saat ini adalah, nah kita harus lihat kata kuncinya ya. Jadi kalau kita tanya diagnosis pada pasien saat ini adalah, kita lihat kata kuncinya. Sekarang perempuan 19 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam sejak 3 hari. Kalau demam sejak 3 hari, kita mikirin apa? Kita harus mikirin Dede demam kurang dari 7 hari ya. Kurang dari 7 hari. Demam kurang 7 hari apa aja dedeknya? Yang pertama kita bisa pikirin Denji. Kalau Denji itu, apa sih gejala khasnya pada Denji yang bisa kita ingat? Satu, dia kan demamnya bifasik ya. Atau demamnya mendadak tinggi nih. Hari pertama sampai hari ketiga, tiba-tiba turun. Itu adalah fase kritisnya, itu demam pada Denji. Kemudian selain demam pada Denji ada apa aja? Karena Denji disebabkan oleh virus, berarti ada gejala-gejala flu-like syndrome-nya ya, kayak nyeri sendi, nyeri belakang bola mata, gitu. Yang ketiga ada tanda-tanda perdarahan. Karena pada Denji pasti terjadi trombositopenia, sama bisa adanya plasma leakage. Itu Denji yang pertama, 4 itu yang diingat ya. Demamnya tipenya bifasik, kemudian ada flu-like sindrom atau kayak nyeri-nyeri sendi, nyeri belakang bola mata, ada pendarahan, ada plasma leakage. Itu Denji. Yang kedua, kita bisa mikirin apa? Kita bisa pikirin chikungunya. Chikungunya ya. Chikungunya itu tulisannya jelek, maaf ya. Kita anggap itu tulisannya chikungunya. Jadi kalau chikungunya sebenarnya kita pikirin 3. Satu, demam pasti ya. Selain demam, chikungunya ada apa aja? Kedua, nyeri-nyeri sendi ya kalau chikungunya. Jadi ada demam, ada nyeri sendi. Yang satu lagi ada ruam. Nah, nyeri sendi pada chikungunya, tadi kan Denji juga nyeri sendi ya, tapi pada chikungunya nyeri sendinya tuh lebih hebat dibandingkan pada Denji. Jadi sampai orang itu lumpuh. Dulu aku waktu SMA pernah kena tuh chikungunya, dan itu benar-benar kayak nyeri sendi sampai lumpuh, nggak bisa jalan gitu. Itu chikungunya ya, demam, nyeri sendi, ruam, ada 3. Nyeri sendi. Terus selain Denji, chikungunya kita bisa mikirin apa aja? Kita bisa mikirin juga leptospirosis, bisa. Leptospirosis, kalau leptospirosis kita mikirinnya apa? Kita pikirinnya dia ada demam, kemudian bisa adanya kuning, bisa juga dia ada riwayat terkena urin hewan-hewan tikus, kayak misalkan dia petani yang nggak pakai pernah alas kaki, atau pada banjir. Tuh kita mikirin leptospirosis. Yang keempat kita bisa mikirin apa lagi? Kita bisa mikirin pneumonia. Kalau pneumonia karena infeksinya infeksi saluran nafas, pasti ada gejala-gejala saluran nafas kayak batuk, pilek, atau sesak nafas kan biasanya keluhan utama pada pneumonia ya. Selain itu kita bisa mikirin apa? Kita bisa mikirin juga infeksi-infeksi di tempat yang lokal kayak apa? Infeksi di telinga. Kayak misalkan oma, OE, itu juga pasti ada demam kurang dari 7 hari. Berarti udah kita pikirnya segitu dulu. Karena ini infeksi tropis, berarti kita mikirinnya 3 penyakit aja ya. Denji, chikungunya, atau leptospirosis pada demam kurang dari 7 hari. Kita lihat gejala yang lainnya. Ada muntah, ada nyeri semua persendian, dan nyeri semua sendi. Di semua sendi ini bisa Denji atau chikungunya ya. Kemudian ada BAB hitam. BAB hitam itu adalah tanda adanya perdarahan spontan. Ada pendarahan spontan pada pasien ini nih.
Tadi yang demam dengan adanya pendarahan itu Denji. Berarti kita udah curiga nih pada pasien ini Denji ya. Tetangga sakit serupa. Tetangganya sakit serupa. Berarti bisa ya Denji itu kebanyakan nggak cuma satu rumah yang terkena Denji. Biasanya bisa sampai tetangga-tetangganya juga kena itu Denji. Kemudian tanda vitalnya kita lihat. Suhunya 38,5 derajat Celcius. Ada demam pasti. Ada shifting dullness nih. Shifting dullness tanda apa? Shifting dullness itu adalah tanda suatu dia sudah asites. Kok bisa pada pasien ini bisa asites? Karena kita udah mikirin Denji kan, karena udah ada demam, kemudian ada perdarahan spontan, ada shifting dullness. Dullness berarti kan tanda-tanda asites. Itu terjadi ketika pada pasien Denji sudah terjadi plasma leakage. Berarti udah ada kebocoran plasma ya. Plasma leakage ini terjadi ketika peningkatan, kan kalau Denji ya, kalau Denji itu kan masuk nih ke dalam tubuh lewat vektornya si nyamuk, kemudian terjadi viremia. Nah, setelah viremia ini, dia akan membentuk suatu antigen antibody. Nah, antigen antibody ini nanti bakal mengaktifkan suatu sistem komplement. Yang sistem komplement ini akan mengeluarkan sitokin. Sitokin ini yang menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler yang bisa menyebabkan plasma leakage, kebocoran plasma. Kebocoran plasma itu berarti kan dia ngisi ruang-ruang kan? Berarti dia plasmanya keluar dari intravaskular ke interstisial. Berarti kan keluar ke interstisial kan? Berarti biasanya dia ngisi rongga-rongga. Rongganya rongga pleura jadi effusi pleura, rongga peritoneum jadi asites, bisa juga terjadi edema paru. Berarti pada pasien ini sudah terjadi plasma leakage. Plasma leakage ini itu berarti pasien ini sudah DHF. Oke. Itu ya, berarti pasien ini udah DHF, bukan lagi Dengue fever. Tourniquet test positif. Disebut positif ketika berapa? Ketika lebih dari 10 ya. Kita kayak tensi gitu, 5-10 menit ditungguin. Kalau misalkan muncul si bintiknya lebih dari 10, pada 2,5 di sisi kita Nancy ya, 2,5 kali 2,5 cm. Kalau lebih dari 10, berarti itu positif, tourniquet testnya positif. Berarti ada perdarahan tuh pada pasiennya. Gusi berdarah dan mimisan di sangkal. Berarti perdarahan spontan pada pasien ini hanya BAB hitam aja ya. Udah, tadi anamnesisnya udah kita temuin, pemeriksaan fisiknya sudah, kemudian labnya. Pada labnya kita temuin apa? Labnya kita lihat HB-nya 13. Sedangkan hematokritnya 42%. Kita jadi ya, kan bedanya DF sama DAF, kita cuma lihat satu ya, dia ada nggak tanda plasma leakage ini? Tanda plasma leakage, selain yang tadi aku jelasin ada tanda-tanda effusi pleura, ada tanda-tanda asites, itu bisa kita lihat dari labnya. Hematokritnya meningkat nggak lebih dari 20%? Cara taunya dia meningkat lebih dari 20% gimana? Si HB ini kita kaliin 3 aja. 13 kali 3, 36 ya. 20% dari 36, 6,7-an. Berarti 36 ditambah 6,7, ini udah lebih 42. Berarti pasien ini sudah meningkat hematokritnya 20%. Gitu. Plateletnya udah di bawah 100.000, udah 90.000. Nah, berarti udah positif. Pada pasien ini terjadi DHF. Gitu ya, terbukti tidak ada tanda asites, ada tanda kenaikan hematokrit 20%. Kemudian labnya NS1-nya positif. Ini adalah pemeriksaan pada Dengue. NS1, ingat ya, pemeriksaan NS1 boleh dilakukan ketika hari pertama sampai hari ketiga saja, karena di situ puncak-puncaknya viremia. Nanti kita lihat ya, kapan sih puncak viremia, makanya kenapa NS1 boleh dilakukan hanya pada hari pertama sampai hari ketiga saja. Sekarang mana nih yang DHF? Oh, ternyata DHF ada grade-grade-nya nih. Dia grade berapa sih pada pasien ini? Kita lihat ya, kalau Dengue udah kita coret kan, tadi karena dia sudah ada plasma leakage. Grade 1 pada DHF, dia tidak ada perdarahan spontan. Pada pasien ini ada perdarahan spontan?
Ada ya, ada BAB hitam, berarti udah terjadi perdarahan spontan. Berarti bisa nih grade 2. Kalau grade 3, itu dia udah terjadi shock. Udah DSS. Apa sih bedanya sama grade 4? Kalau grade 3, shocknya itu masih hipotensi, nadi masih bisa teraba. Kalau grade 4, tensinya udah perpalpasi. Lebih cepat ingatnya gitu aja, udah perpalpasi, nadi udah nggak keraba. Jadi ketika kamu nemuin Dengue fever, kemudian dia tanda shocknya, tensinya sudah perpalpasi, nadinya sudah tidak bisa teraba, itu udah DHF grade 4. Itu ya, jadi jawaban pada soal ini adalah DHF grade 2. Nah, kita lihat lagi demam berdarah Dengue. Dia kan infeksi sistemik ya, disebabkan oleh virus Dengue. Virus Dengue ini ada 4 serotipnya, ada DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Tapi karena kita tinggal di Indonesia ya, di Indonesia ini banyak serotip yang menginfeksi manusia-manusia di Indonesia adalah DEN3. Ini paling sering ya, jadi serotipnya DEN3. Kan kalau Dengue itu bisa sampai berat ya, bisa terjadi sampai encephalopathy Dengue, bisa sampai terjadi shock. Itu biasanya serotip yang mana? Biasanya ketika dia sudah terjadi shock, sudah terjadi encephalopathy Dengue, itu serotipnya DEN2 yang menyebabkan infeksi Dengue-nya berat. Gitu. Ditularkan oleh nyamuk. Nyamuk udah pasti tahu ya, Aedes aegypti sering kan ya di puskesmas-puskesmas. Kalau kita lagi koas di puskesmas, ini jadi apa? Jentik nyamuk kan, Aedes aegypti ya, ini vektornya. Biasanya yang nyerang betina pasti dong, karena kan betina yang ngisap darahnya. Serem kena betina. Inkubasinya segini ya, 4 sampai 10 hari. Jadi pada slide ini harus kita tahu, dan yang paling serotip yang paling sering DEN3, yang menyebabkan infeksi beratnya DEN2. Gitu ya. DEN3, DEN2, vektornya nyamuk Aedes aegypti. Gitu, atau Aedes albopictus, tapi yang paling sering sih Aedes aegypti ini. Ini klasifikasinya menurut WHO yang terbaru ya. Jadi si Dengue, infeksi Dengue ini ada asimptomatik, ada simptomatik. Yang asimptomatik mah ya udah, berarti dia nggak ada gejala kan. Kalau yang simptomatik dibagi-bagi lagi, ada yang disebut undifferentiated fever atau viral syndrome. Ini biasanya gejalanya hanya flu-like syndrome aja, kayak dia cuman demam, nyeri-nyeri sendi, nyeri belakang bola mata, malaise, lelah gitu doang gejalanya. Karena dia kan cuman gejala viral syndrome ya, jadi nggak spesifik gejala ke dengue-nya. Sekarang yang kedua ada DF atau Dengue fever. Sama DF ini kan namanya kita dulu mikirnya ya waktu awal-awal masih bodoh, masih bego ya. Kalau Dengue hemorrhagic fever mikirnya kalau pendarahan udah Dengue hemorrhagic fever ya. Tapi sebenarnya tadi perbedaan antara DF sama DAF itu adalah plasma leakage. Jadi ketika udah terjadi plasma leakage itu pasti DHF. Tandanya ada 2, ingat. Tanda plasma leakage 2, 1 kenaikan hematokrit 20% pada pemeriksaan labnya, atau tadi tanda-tanda efusi pleura, tanda-tanda asites atau adanya edema paru. Gitu. Nah, si DF ini bisa dia with bleeding, jadi bisa dengan adanya perdarahan. Jadi kalau misalkan ada peteki, ada gusi berdarah, bisa Dengue fever juga, atau dia without bleeding. Kalau DHF, dia dengan tanpa shock atau dengan shock. Yang dengan shock tadi kan ada grade-nya ya, ada grade 3 sama grade 4 gitu. Satu lagi ada yang disebut expanded Dengue syndrome atau isolated organopathy, unusual manifestation. Jadi si gejala pada expanded Dengue syndrome ini dia unusual, jadi nyerang organ tertentu, diisolasi organnya. Misal dia ke otak. Kalau ke otak itu bisa terjadi Dengue encephalopathy ya. Terus yang kedua bisa kemana? Bisa ke hepar. Atau dia bisa ke ginjal. Gitu. Jadi unusual manifestation itu menyerang isolated organopathy salah satu organ sehingga timbullah gejala-gejala sesuai organ yang diinfeksi sama si Dengue-nya. Gitu. Nah ini perjalanan penyakit dari Dengue.
Perjalanan penyakit dari Denji itu ada 3 fase ya. Febris, critical, sama fase recovery atau penyembuhan. Orang nih, ini hari pertama sampai hari ketiga itu fase febris. Jadi temperaturnya gimana? Dia mendadak tinggi sampai bisa 40 derajat pada hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian potensial klinikal isunya bisa terjadi apa? Bisa terjadi dehidrasi. Dia pada hari pertama ketiga hematokritnya belum meningkat. Jadi masih normal-normal aja gitu. Plateletnya gimana? Plateletnya dia masih belum turun secara signifikan. Jadi kalau hari pertama orang demam, kemudian kalian curiga Denji, tapi plateletnya kok belum turun? Ya emang belum turun. Dia turunnya itu mulai hari kedua, ketiga turun. Maksimal turunnya pada fase kritis ini, yaitu hari ketiga sampai hari ke-6. Jadi kalau orang Denji kan, udah pasti sering dibahas ya pas kita fase koas, pas kita lagi di esket. Kalau orang Denji, hari ketiga, hari ke-6 dia udah nggak demam, itu bukan dia sembuh ya, tapi fase kritis, di mana dia nggak demam nih. Tapi plateletnya menurun banget, maksimal dia tuh turunnya. Kemudian hematokritnya meningkat. Kalau misalkan si plateletnya atau trombositnya turun banget, itu berarti resiko untuk terjadi bleeding. Ya kan? Kalau misalkan hematokritnya meningkat banget, itu resiko untuk terjadi shock. Jadi benar-benar makanya disebut fase kritis. Atau bisa sampai terjadi organ impairment, atau bisa terjadi sampai di IC. Kalau sampai parah banget. Gitu. Kalau serologinya, kan tadi ya, hari pertama sampai hari ketiga, si virusnya mulai masuk nih ke dalam tubuh manusia. Iyalah manusia ya. Dalam tubuh, makanya itu puncak-puncaknya terjadi viremia. Ketika puncak terjadi viremia, inilah kita boleh melakukan NS1. Karena puncak-puncaknya terjadi viremia, pasti antigennya banyak. Makanya kita lakukan pada hari pertama ketiga itu NS1. Gitu. Pada hari selanjutnya, hari ketiga sampai hari ke-10, udah nggak boleh lagi. Bukan nggak boleh, pasti bakal hasilnya palsu kan. Jadi nggak NS1, tapi IgM, IgG anti Denji ketika mulai hari ke-3 sampai ke sini. Gitu. Oke. Nah, ini klasifikasinya. Tadi ya, yang paling penting, ini demam Denji atau Denji fever, tidak ada kebocoran plasma. Ini yang harus paling kalian ingat di soal nanti. Kalau dia cuma ada demam, kemudian dia ada perdarahan, baik dia perdarahannya misalkan spontan atau tidak spontan misalnya dengan uji torniket. Kalau spontan tadi, ada gusi berdarah, kok gusi ke hidung salah ya, mimisan, kemudian ada gusi berdarah, ada BAB hitam. Berarti itu ada perdarahan spontan ya. Boleh kita sebut demam Denji dengan syarat tidak ada bukti kebocoran plasma. Gitu, ingat perbedaannya ya. Tadi 2 ya, hematokritnya meningkat. Sama tadi, efusi, asites, sama edema paru. Nah ini grade tadi ya, perbedaan grade tadi. Tipe 1 Denji, ingat DHF pasti ada bukti kebocoran plasma yang tadi ada 2. Hematokrit meningkat 20% dengan ada tanda baik efusi pleura, asites, atau edema paru. Itu tanda bukti plasma leakage atau kebocoran plasma. Sekarang perbedaan derajat 1, derajat 2 apa? Derajat 1 tadi, dia tidak ada perdarahan spontan atau cuma nemuin uji torniketnya positif doang. Dia demam nih, kemudian hematokritnya meningkat, terus ada tanda-tanda efusi, tapi nggak ada perdarahan spontan. Adanya uji torniketnya positif, berarti dia DHF grade 1. Gitu ya. Kalau ini DHF grade 2, itu ada perdarahan spontan. Kayak tadi, perdarahan spontan apa aja? BAB hitam, mimisan, gusi berdarah. Gitu. Kalau grade 3 tadi udah terjadi shock. Bedanya ingat aja. Ini kan susah ya ngafalin atau baca di sini. Kalau aku ingatnya grade 3 itu
tensinya masih bisa keukur, nadinya masih bisa keraba. Kalau tensinya masih bisa keukur, tapi dia hipotensi ya, disebut hipotensi kalau tensinya kurang dari 90/70. Gitu. Berarti kalau dia udah di bawah 90/70, di bawah sama dengan 90/70 udah hipotensi. Jadi grade 3 tensinya masih bisa diukur, nadinya masih ada atau takikardi. Kalau grade 4 udah perpalpasi dan nadi tidak teraba. Itu ya, jadi ingatnya gitu aja. Dengue fever atau demam dengue, nggak ada kebocoran plasma. DHF ada kebocoran plasma, dia ada 4 grade. Grade pertama tourniquet positif, grade kedua perdarahan spontan, grade ketiga nadi sama tensinya masih bisa keukur, 4 tensi udah perpalpasi, nadi udah nggak bisa diukur gitu. Tadi cara ngitung hematokrit 20%, kalau ada yang baru join boleh kita ulang HB dikali 3. Kemudian udah dikali 3, kita tambah 20% dari HB, hasil HB kali 3 itu. Benar nggak sih dia udah meningkat 20%? Itu ya. Sekarang tata laksananya. Ini tata laksana pada demam dengue. Jadi cuman demam dengue aja atau dengue fever aja. Kita lihat dia ada nggak sih tanda kedaruratannya? Kalau ada, tanda kedaruratan apa? Ada shock, atau sekarang sih udah nggak kepake ya, ada warning sign, tanda warning sign, atau ada tanda shock, ada muntah terus-menerus, ada kejang, ada kesadaran menurun. Nomor 3, nomor 4 ini, kalau udah ada kejang, udah ada kesadaran menurun, kita pikirkan, ini mungkin udah terjadi ensefalopati dengue. Gitu. Kemudian ada muntah, darah, sama BAB hitam. Ini udah perdarahan spontan ya. Nah, berarti ada kedaruratan, kita harus rawat inap. Tuh, kalau dia nggak ada tanda kedaruratan, cuma demam, ada flu-like syndrome aja, kita lihat uji tourniquetnya. Gitu. Uji tourniquetnya positif atau negatif. Kalau negatif, ya udah rawat jalan aja, kasih obatnya, obat simptomatik, paracetamol. Kemudian kita uji tourniquet positif nih. Lihat jumlah trombositnya di bawah 100.000 atau di atas 100.000. Kalau dia di atas 100.000, rawat jalan aja. Suruh kontrol 2-3 hari. Kalau trombositnya kurang dari 100.000, ya kita harus rawat inap. Jadi intinya ada sih soal pernah baca ya. Jadi kalau demam dengue, kasih cairannya gimana? Kasih cairannya kita kasih cairan maintenance. Atau kalau nggak ada jawaban maintenance, itu udah 5% dari defisit dia cairannya. Gitu. Nih, atau minum banyak 1,5 liter per hari. Gitu ya. Ini demam dengue. Kalau DHF grade 1 dan grade 2, gimana nih penata laksanaannya? Kita lihat gejala klinisnya. Lihat gejala klinisnya. Ternyata udah fix nih, udah bener tuh dia DHF. Berarti kita harus lihat masih bisa minum nggak sih? Dia masih bisa minum. Kalau masih bisa minum, nggak usah kita infus, kita suruh dia minum yang banyak, 1-2 liter per hari. Gitu. Tapi kalau misalkan klinisnya mah ya, masa pasien datang ke rumah sakit nggak diinfus ya, sebenarnya masih diinfus. Tapi teorinya, kalau dia masih dapat minum, kita suruh banyak minum aja, 1-2 liter per hari. Atau 1 sendok makan tiap 5 menit. Gitu. Kalau suhunya lebih dari 38,5, beri paracetamol. Tuh, ini monitor gejala klinisnya. Kapan kita periksa HB, HCT pada DHF? Kita periksa tiap 6-12 jam. Kalau klinisnya sebenarnya per 12 jam. Gitu. Kalau nggak bisa minum, baru kita infus. Infusnya NaCl 0,9% dibanding dextrose 5%, 1:3. Jadi kasih infusnya dicampur, tapi perbandingannya harus 1:3. Gitu. Tetesannya rumatan, jadi maintenance. Kalau kita maintenance, pakai rumusnya Holiday Segar ya. Rumus Holiday Segar kan, kalau aku ingetnya 10 kilo pertama,
kita kali 1000. Kali 1000, kali 100 ya. Kemudian 10 kilo kedua, kita kali 50. Sisa berat badannya, kita kali 20. Ini holiday segar. Misalkan dia 15 kilo. Berarti kan 10 kilo pertama kali 100.000. Bisa 5 kilo ya. 5 kali 50, 250. Berarti cairan maintenance yang harus kita kasihnya 1.250 per 24 jam. Gitu. Jadi kalau maintenance berarti pakai rumus holiday segar. Nah, sekarang dia udah grade 2 nih. Kalau grade 2, yang tadi itu sebenarnya ini buat grade 1. Kalau grade 2 itu kita pakai di pertanyaan-pertanyaan, di jawaban. Kalau grade 2 ditanya bagaimana pemberian cairannya, itu jawabannya adalah ini. 6-7 cc per kilogram berat badan per jam. Tapi paling banyak jawaban itu 7 cc. Jadi kalau ada soal DHF grade 2, cara pemberian cairannya gimana? 7 cc per kgbb per jam ya. Gitu. Kalau udah kita kasih 7 cc, cairannya apa? Cairannya kristaloid. Kristaloid ada apa aja? Ada RL, RA, NaCl 0,9%. Kemudian kita monitor. Monitornya apa? Nilai hematokritnya sama trombositnya tiap 6 jam. Lihat ada perbaikan atau enggak. Kalau ada perbaikan tuh gimana berarti? Klinisnya membaik. Gitu aja ingatnya. Ada perbaikan, klinis pasti membaik. Ketika klinis membaik, berarti tatasannya kita kurangi. Jadi 5, kemudian kita evaluasi lagi 6 jam, membaik lagi, turunin lagi jadi 3. Kemudian di stop jika 24-48 jam berikutnya hematokrit, tanda vital semuanya stabil, diuresisnya juga cukup. Gitu. Jadi kalau ada perbaikan turunin dari 7 ke 5 ke 3. Gitu. Kalau nggak ada perbaikan, kita naikkan tetesannya jadi 10-15 cc atau mililiter per kgbb per jam. Kemudian tanda vitalnya tidak stabil. Setelah dievaluasi, ternyata tanda vitalnya nggak stabil. Tanda vital nggak stabil itu berarti dia ada tanda-tanda distres pernafasan, kemudian hematokritnya menurun. Kita berikannya koloid. Kalau naik, kalau hematokritnya naik, kita kasihnya koloid. Kalau hematokritnya turun, langsung transfusi darah. Transfusinya PRC ya. Kalau ditanya transfusi darah pada Denji, itu PRC. Gitu. Jadi kalau nggak ada perbaikan, dari 7 ini kita naikkan jadi 10. Kemudian masih nggak ada perbaikan, kita ganti jadi koloid. Kalau hematokritnya turun, baru kita transfusi darah PRC. Sekarang kalau dia udah shock grade 3. Kalau dia udah shock, pertama pasti oksigenasi. Karena kan pernafasannya pasti nggak stabil ya. Kemudian kita harus ganti cairan segera menggunakan kristaloid 20 cc per kgbb. Kalau grade 3 itu penggantian cairannya itu 10-20. Ingat ya. Kalau grade 4 dimulainya penggantian cairan 20-30. Gitu. Jadi grade 3 10-20, grade 4 20-30. Kemudian kita evaluasi 30 menit. Shocknya teratasi. Kalau shocknya teratasi dengan tanda-tanda seperti ini, kesadarannya membaik, nadinya makin teraba kuat, tekanan darahnya naik, nggak ada distres pernafasan, semuanya membaik, kita turunin. Gitu. Kita turunin, kalau kita mulai dengan 20, kita turunkan jadi 10. Kita evaluasi lagi. Stabil nih dalam 24 jam. Kita turunkan jadi 5, stabil lagi, turunkan jadi 3, bisa di stop. Jadi turuninnya sama ya grade yang tadi. Kalau di sini kan mulainya dari 20 ya. 20 membaik, kita turunin jadi 10, membaik lagi kita turunin jadi 5, kita turunin jadi 3. Gitu. Kalau dia nggak teratasi, ini kita lanjutkan cairannya. Tetap ya, jadi jangan langsung ganti dulu. Jadi dilanjutin dulu cairannya. Cairan kristaloidnya kita lanjutin dulu. Dengan kita harus periksa lab. Periksa labnya itu yang kita periksa biasanya ABS, AB,
CS. A-nya asidosis. Asidosis berarti kita periksa GAD, analisis gas darah ya. B, bleeding. Bleeding berarti kita periksanya ini, apa namanya, hematokrit. Kemudian sugar, ini kita periksanya adalah gula darah, gitu. Kemudian kita evaluasi. Evaluasi kalau dia masih nggak membaik, baru kita ganti koloid. Kalau dia masih nggak membaik, kita baru transfusi cairan, gitu. Ingatnya gini aja, kalau misalkan dia grade 4 nih, atau grade 3, kita udah kasih cairan pertama 10-20 cc per kgbb dalam 30 menit. Kita evaluasi, dia tidak membaik. Kita lanjutkan dulu cairannya. Setelah kita lanjutkan cairan, sambil kita periksa lab-lab yang tadi, kita evaluasi lagi. Ternyata masih tidak teratasi shocknya. Berarti kita ganti cairannya jadi koloid. Tuh, kalau misalkan ketika pemeriksaan lab tadi, hematokritnya turun, barulah langsung kita ganti tuh si kristaloidnya jadi transfusi PRC. Itu inti dari semuanya. Biasanya kalau di soal itu yang ditanyanya, kalau dia udah shock pemberian cairannya, gimana pemberian cairannya? 10-20, tapi kalau nggak ada range itu, pilihlah 20. Pada grade, pilihlah 20 cc per kgbb pada grade 3 dan grade 4 gitu. Nah, ini indikasi pulang pasien DNG tanpa perbaikan secara klinis pasti, ya kan? Klinisnya semua membaik, itu kita indikasi pulang. Tidak dijumpai adanya distres pernafasan, berarti udah nggak ada sesak nafas, udah nggak ada distres pernafasannya. Dia udah bebas demam 24 jam atau lebih dari 2 hari tanpa kita berikan paracetamol. Kemudian lebih dari 48 jam atau lebih dari 3 hari setelah shocknya teratasi. Hematokritnya stabil tuh, dia nggak naik-naik lagi. Dan jumlah trombositnya harus naik, dia harus lebih dari 50.000, baru kita boleh dia pulang. Sama nafsu makannya membaik. Tuh, nanti pertanyaan di akhir ya. Ini harusnya jawabannya grade 2 ya, karena kan udah BAB hitam, udah ada perdarahan spontan. Gitu.